kita harus milih yang kaya tapi burik atau yang ganteng tapi berkecukupan. Kalau aku sih ditanya ya, aku pilihlah yang ganteng tapi berkecukupan. Namanya berkecukupan berarti dia punya tanggung jawab. Karena yang namanya keturunan itu nggak bisa dirubah. Kalau harta bisa dicari. Menurut aku mengolok-olok mental illness seseorang itu nggak baik. Contoh kayak gini. Ih, lo main HP mulu, autis lo ya. Sumpah, lo aneh banget sih jadi orang bipolar lo ya. Sumpah gaya lo aneh banget sih kayak anak idiot. Kalian tahu gak sih ada sebagian orang yang memang autis, bipolar, dan idiot. Dan mereka bahkan gak kepengen membawa itu semua. Jadi mulai sekarang please banget stop. Kebayang gak kalau kalian ngatain hal kayak gitu ke orang-orang yang memang menghadapi orang begitu? Terus kalian jadiin itu bahan olokan. Itu pasti sakit banget di mereka. Karena mereka setiap hari menghadapi adik atau kakak mereka begitu. Jadi menurut aku, sebaiknya kita mulai berhati-hati lagi dalam berbicara. Karena kadang yang menurut kita biasa aja, belum tentu di mereka biasa aja. So be careful with your words. Kak Gas kan temen yang suka gayanya sosialita tapi minjem duit temen. Ya nggak apa-apa sih minjem duit temen, yang penting itu harus dibayar. Terus kalau misalnya ditagih sama temennya jangan lebih galak daripada yang punya duit. Kalau gitu nggak dibalikin gimana? Kalau nggak dibalikin ya udah, nggak usah ditemenin lagi. Emang orang yang kaya lainnya yang bisa ditemenin nggak ada. Saya nggak bisa ngomong lagi. Sekarang ladenin kawan yang lama banget nggak chat, sekalinya chat minjam. Ini orang yang kayak gini harus kita kawani sayang. Kita bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita kasih dia suntik anti hidup. Atau bahasa kasarnya suntik mati. Dia dulu tinggalin aku, sekarang dia cari-cari aku. Mampus lah kau, sakit perutmu sendiri. Sekarang nengok mantanmu udah makin bahenol ya kan. Sementara kau makin belangsak. Makanya sebelum diputusin tuh dipikirin dulu baik-baik. Dulu mungkin dia bukan tipe kau, begitu putus dia makin cantik. Kau pun bukan tipe dia. Kak, dia datang ke aku saat ada maunya doang. Kalau dia datang ke kau saat ada maunya doang, kau pun manfaatkanlah dia saat ada duitnya doang. Jangan mau dirugikan satu pihak doang. Sayang, hidup ini gak lama, kau harus bahagia. Kebahagiaanmu adalah yang utama. Jadi tolong jangan bodoh kali kau dimanfaati orang lain. Sama yang lagi viral, sales jadi pelakor. Yang namanya murahan gak pandang bulu, terserah jabatannya apa. Mau selebgram, artis, terserah. Yang namanya murahan, tetap murahan. Kalau kau jadi manusia masih suka merebut yang bukan punya kau, tandanya gak ada bedanya kau sama setan, sama-sama penggoda. Jadi kan aku punya informasi penting. Rakyat-rakyat Tasya Revina di TikTok, warga kampung gas LPG, dari yang warna biru, hijau sampai pink. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, aku menghimbau kalian semua untuk menonton aku di Trans TV. Karena aku hari ini bakal live jawabin Q&A kalian di Rumpi Trans TV. Gak nonton vlog, so kalian semua harus nonton, oke? Dia bilang kita murahan, padahal dia sendiri perebut. Enaknya diapain ya kak? Hey, lonte jangan teriak lonte. Kalau kau yang punya masalah sama diri kau, jangan kau bawa-bawa nama aku biar jadi jelek sama kayak kau. Cukup kau dan selangkangan kau aja yang rusak. Kenapa cewek selalu kepoin mantannya pacar? Nggak tahu ya, aku pun juga bingung. Kenapa kalau aku punya pacar, mantannya pacarku itu rasanya jelek kali di mata aku. Rasanya pengen ku gibahin, pengen ku musuhin. Padahal aku pun kenal enggak sama dia, nggak pernah ketemu batang hidungnya. Tapi rasanya dia itu menjijikan. Berteman sama aku itu gampang. Kalau nggak punya duit, aku talangin. Kalau pengen liburan, nggak bisa bayar tiket, aku bayarin. Kalau butuh bantuan aku 24 jam per 7, pasti bakal aku tolongin. Mau curhat, mau cerita soal keluarga, pasangan, semuanya nggak akan aku beberin. Kalau ngebucin, aku nggak protes. Kalau ada yang jahat sama kau, aku maju duluan. Tapi satu, kalau kau berkawan sama aku, jangan kau berkawan sama musuhku. Gantung hubungan sama doi, aku harus apa? Kau putuskan talinya, kau sambung sama tali lain. Sayang, hidup ini sebentar, jangan kau cari masalah, jangan kau cari sakit hati. Menurut kakak, kalau aku pernah chat sama suami orang tapi ngakunya single, yang salah siapa? Operatornya dek yang salah. Kenapa nggak dikasih taunya sama kau kalau nomor itu dia sering dihubungi sama bininya? Dilecehkan, bajunya kebuka sih. Ya salah sendiri pakai baju kebuka, makanya diperkosa. Di sini aku ngebahas sisi kemanusiaan ya, bukan agama. Jadi aku sempat dengar beberapa statement yang bilang korban pelecehan itu ya salah korbannya, kenapa pakai baju kebuka? Gak bisa dong 100% korbannya yang salah. Manusia selain diberikan syahwat juga diberikan akal sehat dan pikiran untuk dipergunakan dengan baik. Perempuan bebas pakai baju apa aja, kalian pun sebagai laki-laki bebas berimajinasi apa saja. Tapi bukan berarti itu direalisasikan sembarangan. Kalau emang itu 100% salah perempuannya, yang pakai baju seksi pasti dilecehkan, yang pakai baju kebuka pasti diperkosa. Kenapa nggak sekalian kalian lecehkan orang gila di pinggir jalan yang bajunya koyak-koyak? Kenapa mesti milih-milih, jeng?
Jangan sok mentereng, kalau bergaya aja masih modal ngutang kesana sini. Gayanya selangit tiap hari, hidup mewah tiap malam open table. Mentereng lah hidupnya tiap hari makan di restoran mewah, beli barang branded, tapi hutang di mana-mana. Sadar diri kak, yang kau utangin itu manusia, butuh duit buat makan, butuh uang buat hidup. Jangan disamakan sama kau yang kebutuhannya cuma tulang. Pulanya setiap kali ditagih hutang, kau menggonggong cemanjing. Punya cowok, nggak punya duit, nggak bisa modal, nyusahin lo doang. Mundur mas, kamu miskin. Bentar, langsung joget aduh. Kalau masih sayang jangan dimantanin. Kalau udah jadi mantan jangan diurusin. Pas masih pacaran disia-siain, dibuang-buang, ditinggalin. Begitu udah jadi mantan dicari tahu informasinya, diurusin, diomongin, digibahin, difitnah bahkan. Memang susah kalau manusia ini terbuatnya bukan dari tanah, tapi dari peju dajjal. Memang kau anak dajjal. Hobinya membicarakan keburukan orang lain, seolah-olah dialah yang paling sempurna di dunia ini, yang gak pernah bikin salah, yang gak pernah bikin dosa. Kalau udah kumpul itu 1% silaturahmi, 99%-nya bergibah sampai fitnah. Aku pernah baca ya, kalau gosipin aib orang itu ibarat ngau makan bangkai tubuhnya. Transfer pahala. Kalau sampai kau membicarakan aku di belakang aku, kau membicarakan aib aku atau kau menggibahi aku di belakang aku, gak sudi, bangkai aku kau yang makan. Ya emang sih dosanya untuk kau, terus pahala kau untuk aku. Tapi kayak gak sudi aja gitu loh dapat pahala dari orang kayak kau. Cuy. Semuanya yang senasib boleh ngumpul. Sayang ya sarjananya kuliah bayar mahal-mahal tapi ujung-ujungnya dagang. Kenapa sih nggak jadi karyawan aja, nggak keterima kerja di mana-mana ya sampai harus jualan? Bandingin sama yang udah kerja di perusahaan ternama, perusahaan interlokal, lokal, internasional, suka hati. Tolong dipahami baik-baik kalau tidak semua hal itu bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya pilihannya sendiri-sendiri. Kalau kami memilih untuk berdagang setelah kami lulus kuliah, bukan berarti kami bodoh. Tapi memang itulah pilihan kami, karena di sini targetnya adalah profit yang maksimal, dan itu lebih dari sekedar UMR. Bahkan itu lebih dari cukup untuk ngebayari muncung-muncung kalian yang sukanya ngomentari hidup orang lain. Nanti karena makeup dibilang dempol, giliran muka glowing gara-gara skincare dibilang banyak kali pengeluaran untuk skincare aja. Segitu pengennya ya kelihatan cantik sampai perawatannya berlapis-lapis. Natural aja, natural. Giliran muka kusam berjerawat dihina-hina, dibilang jelek kali dia yang gak cocok di hidup. Gak usah main sosmed lah kak, jelek kali mukanya, hapus account aja kau. Memang kau lah ahli neraka, kau tuh cewek masuk neraka jalur VIP, golongan iri dengki. Kami perawatan untuk diri sendiri. Jangan disamakan sama kau yang lahir batin udah jelek. Kau hati busuk, muka pun buruk. Jadi keburukan kau itu udah luar dalam. Gak ada yang bisa dianggarkan. Mau pakai makeup mahal, mau pakai skincare berlapis-lapis, tetap kau jelek karena dari dalam hati kau itu udah busuk. Kau yang suka main tangan itu gimana sih? Kalau laki-laki suka main tangan, kau mesti bisa main kaki. Kau balas dia, kau tendang ubun-ubunnya sampai ke pengadilan, biar yang di sana yang menyelesaikan. Anjing sama pasangan enaknya diapain tuh kak? Kau bilang sama dia, kita sekarang lagi pacaran. Kau lebih anjing lah, kan kau pacaran sama anjing. Gak mungkin anjing pacaran sama manusia, kan beda spesies. Kalau masih sama-sama anjing, gak usah banyak tingkah anjing. Ya kak, gak susah kalau kau mau bersyukur. Harusnya kau bersyukur Tuhan udah misahkan kau sama orang yang gak akan membahagiakan kau. Tuhan misahkan kau sama orang, pasti ada alasannya. Demi kebaikan kau juga. Yang harus kau lakukan adalah positive thinking sama Tuhan. Betul, perusak hubungan orang. Namanya aja udah perusak. Dari mana sisi positifnya? Depan, belakang, kiri, kanan kau itu bobrok, gak punya akhlak, gak punya adab. Jadi tolong sadar diri. Kalau masih jadi perusak, kau itu gak ada bedanya sama hama, sama tikus. Mendingan kau makan racun tikus, gak cocok kau makan nasi. Kakak, kalau dia jadi ani-ani demi bisa hidup mewah kak, ya gak apa-apa lah. Dia kan udah usaha menaikkan derajatnya dari miskin jadi kaya raya. Banting tulang, kerja keras di atas kasur sama laki orang. Ups.
Cowok dengar baik-baik ya. Kalau kalian memilih bersama dengan wanita yang penurut, kalian juga harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka itu tidak mandiri dan bergantung kepada kalian. Sementara sebaliknya, kalau kalian memilih bersama dengan wanita pemberani, kalian juga harus sadar kalau mereka itu punya pemikirannya sendiri dan tidak terkalahkan. Kalau kalian memilih bersama dengan wanita cantik, kalian juga harus tahu, harus paham nih, mereka juga pengeluarannya banyak, kebutuhannya juga banyak. Kalau kalian milih wanita yang motherly kali, yang jadi ibu rumah tangga yang baik, ya kalian juga harus sadar kalau mereka tidak akan menghasilkan uang. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian memilih dengan wanita karir, kalian juga harus bisa memahami bahwa mereka tidak mungkin membersihkan rumah. Semua itu ada plus minusnya. Perempuan itu ibaratkan tebu, nggak ada tebu yang kedua kepalanya itu manis. Jadi ya tergantung kalian aja mau milih sama yang seperti apa, perempuan yang kayak gimana. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, karena kalian juga nggak sempurna. Punya pasangan yang setia, jadilah setia juga, karena pasanganmu itu cerminan diri kau. Nah, kalau kau udah setia tapi pasangan kau ini masih begajulan juga, masih nggak setia, kau periksa lagi, kau pacaran sama manusia apa sama setan gentayangan kemana-mana. Punya mantan yang pas pacaran itu lebih sering nyakitin daripada bahagiain. Pas putus, aku malah dikatain, dasar cewek sampah. Aku gak sakit hati. Terus aku jawab aja, mulut kamu bau, bau sampah. Kan kamu pernah nyium aku dulu pakai mulut itu. Biasa beli barang KW atau palsu karena aku gak sanggup beli yang asli. Kalau kau jadi manusia aja masih palsu alias fake, aku curiga kau miskin lahir batin jiwa raga. Mending kau gade aja harga diri kau sekarang. Jangan salahin pelakor, harusnya belajar dari pelakor. Gimana ngelayanin laki lo supaya bisa nyenengin laki lo. Belajar sama pelakor. Belajar jadi apa? Jadi setan, jadi iblis. Kalau ada yang suruh belajar dari pelakor, kasih tau sama dia kayak gini ya. Sorry beb, tidak menemukan sisi positif dari sampah selain daur ulang. Pantes pelakor banyak dioperasi mem, karena barang aslinya nggak cukup bagus. Saudara ipar yang suka jelek-jelekin aku, kak, sifatnya jahat banget. Coba kau periksa lagi betul-betul. Kalau aku sih curiganya ipar kau ini sebenarnya anak setan dibuang di tong sampah terus dipungut. Makanya sifatnya udah kayak sampah, kesetanan pula, lengkap. Jadi bahan pembicaraan. Makanya cari kawan atau lingkungan itu yang mengarahkan ke hal yang positif. Yang kalau berkumpul itu ngomonginnya itu agama atau ngomongin bisnis, bukan ngomongin orang. Karena ketika kau nggak berkumpul sama orang itu, ya pasti kau yang dibicarakan karena kau orang. Sorry, it's DJ.